Sistem pendidikan di Nahdlatul Ulama. Pertama, sejarah pendidikan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar dari pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Tujuan didirikannya organisasi Nahdlatul Ulama adalah untuk mempertahankan praktek keagamaan yang sudah mentradisi di Nusantara, untuk mengimbangi gencarnya ekspansi pembaruan Islam. Salah satu program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah yang diberi nama dengan istilah Ma'arif. Nahdlatul Ulama telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dan tetap berada dalam naungan Nahdlatul Ulama, yang diberi nama Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau LP Ma'arif NU. Lembaga ini merupakan salah satu aparat departemensi di lingkungan Nahdlatul Ulama yang didirikan dengan tujuan mewujudkan cita-cita pendidikan Nahdlatul Ulama. Kesadaran bahwa Nahdlatul Ulama telah mengalami stagnasi yang bisa membahayakan perjalanan Nahdlatul Ulama dan eksistensi ke depannya. Nahdlatul Ulama perlu melakukan upaya-upaya pembaharuan, di antaranya yang pertama dari segi sistem penyelenggaraan pendidikannya, kemudian yang kedua dari sisi manajemen, dan yang terakhir dari persentuhan Nahdlatul Ulama dengan dunia luar. Pesantren Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Madrasah Salafiyah di lingkungan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, yang pada awalnya menggunakan sistem klasikal untuk pengajian Al-Quran. Selain itu, pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Adab Al-Alim wal Muta'allim. Kitab Adab Alim wal Muta'allim merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan. Dalam kitab tersebut, beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu yang pertama, keutamaan ilmu dan ilmuwan serta keutamaan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat, etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. Yang kelima, etika yang harus dipedomani seorang guru. Yang keenam, etika guru ketika akan mengajar. Yang ketujuh, etika guru terhadap murid-muridnya. Dan yang kedelapan, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari 8 pokok pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari membaginya kembali ke dalam 3 kelompok, yaitu pertama, signifikasi pendidikan. Kedua, tugas dan tanggung jawab seorang guru, yaitu etika seorang guru, etika guru ketika mengajar, etika guru bersama murid, etika terhadap buku, alat pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiga, tugas dan tanggung jawab seorang murid, yaitu etika yang harus diperhatikan dalam belajar, etika seorang murid terhadap guru, etika murid terhadap pelajaran. Peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dalam penyebaran pendidikan di Indonesia. Program-program kegiatan penyebaran pendidikan Islam diinstruksikan oleh pimpinan pusat LP Ma'arif NU, meliputi strategi internalisasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, deradikalisasi di sekolah, menanamkan cinta tanah air. Peranan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sistem pendidikan khususnya dunia persekolahan, tuntutan akan pengembangan penjaminan mutu merupakan gejala yang wajar karena penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari public accountability. Setiap komponen stakeholders pendidikan, baik orang tua, masyarakat, dunia kerja maupun pemerintah dalam peranan dan kapasitasnya masing-masing
memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Karenanya, peningkatan mutu pendidikan terus dilaksanakan oleh LP Ma'arif NU. Untuk selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan ini terus dilakukan oleh pengurus pusat, baik dalam pengembangan sumber daya manusia, sistem pendidikan maupun sarana dan prasarananya. Pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sistem pendidikan.